Kalau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama, jauhkan kecintaannya kepada tokoh agamanya, jauhkan kecintaannya khususnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya kepada para ulama, cintanya kepada para aulia, cintanya kepada dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ini melentur, umat itu mudah dijeblokkan. Sebaliknya, bagaimana cara menghancurkan bangsa dan negara ini? Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya, jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polri-nya dan lain-lain. Bikin hoax yang luar biasa untuk menjauhkan kedekatan kita atau kepercayaan kita kepada bangsa dan negara dan pemerintah dan TNI Polri. Kalau ini sudah digoncangkan mudah, berarti kita akan dipecah belah dengan gampang sekali. Maka dari itu, pentingnya di sini kita akan bertanya kepada semua di sini, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbul anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin waja, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama, amma ba'du. Ayuhas sadati lal a'izza al fudala, yang saya hormati, yang wajib kami mencintainya, para sesepuh bini sepuh, para ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi ta'zim ihtiram kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati, bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka menghauli Al-Habib Thaha bin Hasan bin Yahya, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Leweng Gajah beserta perangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersama-sama melahirkan syukur atau terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Manusia bukan manusia biasa, tapi manusia yang terpilih, manusia yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan panggilan namanya belaka. Kalau nabi-nabi yang lain sebagian dipanggil dengan namanya belaka, seperti ya Musa, wa ya Isa, wa ya Ibrahim, wa ya Ismail, wa Yaqub, dan lain sebagainya. Tetapi kalau memanggil seseorang ini yang menjadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, dipanggil dengan nama kehormatan, nama pangkatnya, nama gelarnya, Allah Ta'ala memberikan contoh untuk umat yang menciptakan saja menghargai, menghormati atas ciptaannya. Siapa ciptaannya yang paling istimewa dan paling afdal?
adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Allah Ta'ala, la taj'al du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberi contoh kepada umatnya. Apa di antara panggilannya? Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, yasin, toha, dan lain sebagainya. Asma'un Nabi ada 201, bahkan lebih. Itu gelar-gelarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada yang mengatakan jangan berlebihan karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah sama seperti kita manusia biasa. Loh, kalau Kanjeng Nabi ini manusia biasa, lalu kita ini manusia apa? Seseorang yang luar biasa, yang menciptakan saja menghargai dan menghormatinya. Ada memang ayat Muhammadur Rasulullah itu kan bukan panggilan tapi khobar. Wama Muhammadun illa Rasul itu khobar, bukan panggilan. Kalau panggilan langsung, ya Muhammad, tidak ada panggilan langsung, tapi ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu diantaranya kebesaran baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hadits banyak sekali yang menerangkan atas kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini didikan yang luar biasa untuk umatnya. Akhlak wal adab diterapkan dari dahulu. Supaya apa? Kami tahu menghargai mana yang lebih tua dan mana yang harus dihargai dan dihormati. Karena panggilan itu mengangkat kewibawaan orang yang memanggil. Kalau Rasulullah, sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, bukan karena terhormat karena umatnya, justru umatnya terhormat karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad dicium, bukan Rasulullah mulia karena Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad mulia karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zam-zam mulia karena pernah untuk mencuci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah mulia atau suci karena zam-zam. Itulah diantaranya kebesaran kemuliaan baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Dari itu, maka kalau umat ini memanggil Sayyidina wa Maulana Muhammadin, itu sudah layak, sudah pantas kalau umatnya mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada baginda Nabi terlalu tinggi. Coba saja, saya tidak mengumpamakan kepada RT RW, tidak. Tapi saya mengambil contoh yang kurang lebih pas. Ada seorang RT atau lurah, umurnya muda, jauh daripada kita-kita ini yang tua-tua. Mungkin masih umur 35 tahun jadi RT RW atau umur 30 tahun. Karena sudah dipilih oleh keluarga, berarti mendapat kepercayaan dari masyarakatnya. Lebih-lebih kepala kelurahan atau kepala desa. Masih muda sudah diangkat menjadi bapak kepala desa. Lalu kita yang merasa tua memanggil lurahnya dengan, lurah mau kemana? TRT. Coba kita memanggil Pak Lurah, Pak RT. Orang akan berpikir, orang tua saja menghormati kepada kepala desanya. Wibawa ini akan meningkat kepada masyarakat. RT-nya muda dipanggil Pak RT. RT itu terangkat kewibawaannya. Sehingga dengan kewibawaan Pak Lurahnya atau RT-nya paling tidak akan membendung
hal-hal suatu yang negatif apa yang akan terjadi pada desanya atau RT-nya. Karena apa? Berwibawa masyarakatnya dan sangat menghormati kepada RT RW-nya. Bagaimana kepada bupati? Sama. Bagaimana kepada gubernur? Sama. Bagaimana kepada Bapak Presiden kita? Tidak mungkin kita akan memanggil Jokowi atau zaman SBY. Kita akan memanggil Bapak Presiden Jokowi. Bila mana panggilan ini sudah merata luar biasa, kewibawaan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan dinilai begitu takdimnya dan hormatnya nama kepala negara. Karena itu lambang negara nomor 1 di Republik ini. Nah, itu. Inilah diantara panggilan saja sudah luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Malaikat Jibril turun menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala bersabda kepada Nabi, berfirman kepada Nabi, artinya dalam hadits qudsi, in akhadtu Ibrahima khalilan faqad akhadtuka habibah. Bila mana aku mengangkat Ibrahim Khalil, yakni kekasih maknanya, tapi aku mengangkatmu wa autu habiban, dan aku mengangkat engkau dengan habiban. Habib itu sama maknanya kekasih, tapi jauh dibanding makna Khalil. Toh sama-sama kekasihnya. Untuk menunjukkan pangkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtud dunya, dan aku tidak menciptakan dunia. Wa ma khalaqtud dunya li'u'arrifahum, untuk memberitahu kepada penghuni dunia ini, wa ahlaha karomataka wa manzilataka indi, kedudukanmu dan keluhuranmu, kebesaranmu di hadapanku. Seandainya aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan Adam dan tidak menciptakan alam semesta. Jais bagi Allah Ta'ala, bukan berlebih-lebihan. Apa dikira Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini ada yang perintah? Tidak. Seandainya tidak menciptakan alam semesta ini, ya tidak menciptakan, ya tidak ada yang mencegah. Wajah izun fi'lu kullu mumkinin autarkuhu, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk akal atau tidak masuk akal terserah. Allah Ta'ala tidak akan tunduk pendapat akal makhluknya. Allah Ta'ala mempunyai kudrat iradat yang luar biasa. Dengan hadis ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, jelas kalau hadis Isra Mi'raj sudah banyaklah yang menerangkan. Disucikan dulu Rasulullah. Disucikan itu bukan dibersihkan dari kotorannya. Dibersihkan di tempatnya itu untuk menerima nanti ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperluas lautan ilmunya, lautan hatinya baginda Nabi diperbesar. Karena nanti akan menerima rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, dari sebab Zam-Zam untuk menyucikan itu, Zam-Zam menjadi masyhur dan menjadi mulia. Siapa yang umroh ataupun siapa yang berangkat haji tidak akan terlepas mengambil air Zam-Zam. Akhirnya air Zam-Zam mulia sebab dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu langsung saja dimi'rajkan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempatkan di Sidratul Muntaha. Itu jais Allah Ta'ala menempatkan hambanya, seperti Allah Ta'ala menempatkan Nabi Musa di Gunung Turisin. Tapi ketika di Gunung Turisin maupun yang di Sidratul Muntaha, ketika bertemu dengan Allah dan melihat kepada Allah, tetap mukhalafatul lil hawa, tidak bertempat. Kalau menempatkannya jais, menempatkan baginda Nabi atau menempatkan Nabi Allah Musa alaihissalam.
Begitu langsung ketemu kepada Allah, langsung baginda Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, diberi oleh Allah Ta'ala luar biasa. Apa di antaranya? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tadi hati yang sudah dipersiapkan mendapat rahmah wal barakah la nihayah, tidak ada batasannya. La nihayatalahu, semua dimaksudkan al barakah wal rahmah ke lubuk hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hebat. Begitu hebatnya Rasulullah, sangat peduli terhadap umat. Padahal pada waktu itu umat masih bisa dihitung, tidak seperti zaman sekarang. Sudah didaftarkan oleh baginda Nabi SAW sampai ila yaumil qiyamah umatnya masuk. Apa permintaan baginda Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Semoga engkau memberkahi, memberikan keselamatan kepada kami semuanya. Siapa? Al-mu'min min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu cintanya Rasulullah kepada pewarisnya, siapa? Ala ibadillahi shalihin. Sudah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Langsung baginda Nabi mendapat tugas 50 waktu pertama. Itu sebab saja. Dan 50 waktu itu hanya pelantara saja. Yang pokok 5. Tapi Rasulullah dengan maqamatil mahmud, akhlaknya yang sangat terpuji, tidak langsung, ya Allah umatku tidak kuat, tidak. Akhlaknya Rasulullah disinilah. Mundur dulu ketemu Nabi Allah Musa, dapat berapa? 50 waktu. Umatmu tidak kuat, ya. Dikira apa yang begitu itu hanya Nabi Musa saja. Dikira Rasulullah tidak memikirkan umatnya. Pasti memikirkan umatnya. Buktinya apa tadi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Sinambung. Coba. Itu diantaranya. Diberi 50 waktu. Naik lagi baginda Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurangi 5, turun lagi, naik lagi, kurangi 5. Terus berarti Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah Ta'ala 9 kali. Yang pertama 1 berarti 10 kali. Itu pangkatnya Kanjeng Nabi, nador ila wajhil karim. Siapa? Nabi Allah Musa hanya 1 kali di Gunung Turisin. Tapi ketika itu Mi'raj, Lailatul Mi'raj, ketemu dengan Allah Ta'ala, baginda Nabi sampai 10 kali. Inilah kebesaran baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Maka dari itu, misi dalam masa Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin banyak didukung. Ya Allah berilah semoga mendapatkan keselamatan kita semuanya. Dan para ibadillahi shalihin, berapa kali kita mengucapkan tahiyat. Hubungan antar mukmin dengan mukmin, al-muslim, akhul muslim. Dari mulai sini sholat 5 waktu sampai sholat sunnah. Al-ittisal ma bainal mu'min wal mu'min, wal muslim wal muslim. Tidak pernah tidak menyambung. Ba'da tahiyat pasti mengucapkan ba'da assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Satu sisi Rasulullah sangat mencintai kepada orang-orang yang soleh. Tidak assalamu alayna saja, tapi assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Itu hebatnya. Nah, berapa kali setiap kita mukmin, akhul mukmin dibantu lagi, bukan dibantu, kewajiban malahan setiap suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jelas. Tapi kalimatul ihdina ajib sekali. Menggunakan kalimatul jamak, mau sholat sendiri ya ihdina, mau sholat jamaah tetap ihdina. Hubungan antar mukmin dengan mukmin, ihdina yang makna pokok tadi, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pokok. Tapi buah daripada itu, sejauh mana kepedulian kita antara kita dengan kita, al-mu'min dengan mu'min, al-muslim dengan muslim. Ihdina ya Allah, tunjukkanlah saudara kami yang sedang perdagangannya turun, semoga mendapat taufik wal hidayahmu sehingga dagangannya barokah dan lain sebagainya. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang mana di dalam rumah sakit keadaannya, moga diberi petunjuk, jangan sampai imannya tergoyah karena akibat penyakit. Prasangkanya nanti jelek, buruk. Sakit saya kena sihir, sakit saya kena ada yang membuat, bersih dari suudzon. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Banyak lagi petunjuk-petunjuk. Ditutup lagi assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Sudah terkait keukhuwahan dunia Islam. Luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tidak cukup dari itu saja. Bagaimana Rasulullah satu sisi beliau seorang yang mendapat tugas menjadi rasul. Bagaimana balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Arsalahu Allah ila kafatil khalqi jinnan wa insan basyiran mubasyiran wa nadhira ila akhiril ayat. Satu sisi ini satu ayat lagi. Bagaimana Rasulullah sampai dihijrahkan ke Yathrib? Apakah hijrah bagi dan Nabi itu tuntutan perut atau takut? Tidak sama sekali. Hijrah Rasulullah ke Yathrib adalah wahyu minallahi ta'ala. Adapun itu sebab boleh-boleh saja. Tapi wahyu maujud fis sama. Ada sudah mahfud, di lauhul mahfud sudah tertulis akan dihijrahkan ke Madinah. Mengapa ke Madinah atau Yathrib? Sebab apa? Karena dari Yathrib itu sudah ada hubungan jauh ke timur jauh. 3000 tahun yang lalu, wakilah ba'du riwayah 500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Sudah hubungan perdagangan. Yang sebut jalan itu sampai terkenal dengan sebut jalan sutra. Dilalui oleh baginda Nabi jalan tersebut, artinya dikembangkan perekonomian. Setelah hijrah baginda Nabi, setelah membangun sarana ibadah, membangun sarana yang lain, pendidikan terutama, Rasulullah membangun sarana ekonomi. Bagaimana umat ini maju ekonominya, bagaimana bangsa ini maju ekonominya. Begitu Rasulullah hijrah, apa? Di antaranya dikumpulkan kelompok Yahudi, lainnya kelompok-kelompok yang suku-suku yang luar biasa, dilindungi oleh baginda Nabi, mendapat bagian masing-masing. Untuk apa? Kesatuan persatuan, memperkokoh kesatuan persatuan di negerinya. Pada waktu itu Rasulullah sudah memberikan contoh. Jadi kalau kita berbicara toleran, terlambat. Sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan contoh yang diikuti oleh wali 9. Di antaranya siapa? Di antara diikuti pada waktu itu pemerintahannya Brawijaya, Majapahit. Beliau mengangkat Menteri Ekonomi dan Irigasi Maulana Malik Ibrahim. Menteri Keuangan Sayyidina Imam Ibrahim Asmorokondi, kakek ayah daripada Sunan Ampel. Ini kita bingung, apa sebabnya? Yang ngangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Sudah sinambung pada waktu itu, bagaimana hubungannya? Luar biasa, kita bisa memahami ternyata para pewaris-pewaris baginda Nabi yang membawa misi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada shalihin, dan membawa misi rahmatan lil alamin, itu dipelajari oleh wali 9 masuk ke Indonesia. Di antaranya dengan apa? Dengan intelektualnya.
Masuk ke Indonesia dengan ahli perekonomian, masuk Indonesia dengan ahli obat-obatan, kedokteran, masuk ke Indonesia dengan ahli pertaniannya, masuk ke Indonesia membantu sarana-sarana yang lain yang manfaat ekonominya, sehingga pada waktu zaman pejajaran ataupun zaman Majapahit subur ekonominya. Sebab umat Islam yang disponsori oleh tokoh-tokoh ulama Wali Sembilan sebelumnya dan sesudahnya. Itu sudah luar biasa. Bukan masuk ke Indonesia adu kesaktian. Yang satu mengeluarkan tasbih dari tangannya atau cahaya, yang satu mengeluarkan lagi keris. Gitu. Sampai kapan pola-pola begini? Kita terina bubuk oleh begitu dan begitu. Walaupun itu ada kemungkinan. Tapi kalau segi ekonomi, para ulama-ulama, para beliau sudah mahir dalam jagoan dalam dunia ekonomi. Bagaimana membangun ekonomi, bagaimana membangun pertanian, bagaimana membangun irigasi. Tidak tergantung kepada halodo atau musim kemarau. Tidak, berusaha bagaimana supaya mendapatkan dunia pertanian yang baik. Sehingga ketahanan pangan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tidak ketergantungan kepada luar negeri saja. Tapi Indonesia yang agraris, Indonesia mandiri, mampu mandiri. Itu diantaranya. Itu bimbingan siapa? Bimbingan para ulama-ulama mutaqaddimin. Tidak di situ saja. Bahkan beliau kepeduliannya waktu zaman Aceh, zaman Malikus Saleh, Syed Abdul Rauf, Singkil, dan bagaimana Torekoh berkembang dan lagi. Tapi tidak mulus. Satu sisi bagaimana memperjuangkan agama, memperjuangkan akidahnya. Yang kedua harus berhadapan dengan penjajah pada waktu itu. Mulai Portugis sampai Belanda. Ikut andil besar para beliau dengan keturunan-keturunannya untuk menghalau penjajah-penjajah tersebut. Karena apa? Bangsa Indonesia sudah dari dulu mempunyai budaya yang luar biasa, mempunyai harga diri, mempunyai jati diri, mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tertuntut bahwa tanah airnya telah dijajah, maka beliau menuntut supaya Indonesia bersih dari penjajah. Berkibarlah sangsaka merah putih. Itu jasa-jasa para beliau. Makanya kalau ditanya, Beb, kalau hormat kepada merah putih, lo hormat bukan menyembah, bukan kultus. Kita itu kagum kepada yang menegakkan merah putih kembali. Kita itu pernah andil apa sih? Tahu-tahu sudah merdeka kok. Segini banyaknya itu yang lahir paling tua umur sebelum 45 itu masih bisa dihitung. Lahirnya rata-rata sudah 45, punya kontribusi apa? Manggul babu runcing aja belum pernah, terkecuali dalam karnaval. Pakai merah-merah kaosnya, pakai ikat apa gitu, bawa baru babu runcing. Mungkin kalau ada suara dor paling lari pertama dia. Tinggal hatur nuhun, matur nuhun kepada para beliau-beliau lah yang dakwahnya sangat luar biasa yang telah dirintis oleh para beliau. Maka kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia adalah berdarah. Apa terima kasih kepada para beliau? Menanamkan cinta bangsa, cinta umat, cinta tanah airnya. Kalau kita itu tinggi kecintaannya kepada, setelah cinta kita pada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada bangsa kuat, tidak mudah dipecah belah. Karena cintanya, maaf jangan tersinggung, cintanya partai itu penting ya. Cintanya kepada partai dan cintanya kepada bangsa ini, kepada republik ini lebih tinggi cintanya kepada bangsa, tanah airnya dan republik ini. Harga? Itulah lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi tidak mungkin ada dipecah belah. Kamu noblosnya siapa? Fadol. Ente nyebutnya nyoblotnya apa? Silahkan. Benderanya satu, partainya ini. Tetap nilai kebangsaan nomor satu. Kami tidak bisa dipecah belah. Nah. Partai boleh banyak. Bendera partai silahkan banyak. Tapi ingat, Indonesia cuma satu.
Merah putih cuma kita pertahankan. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang mudah dipecah. Itulah kita malu kepada para beliau-beliau, apalagi kalau kita ziarah ke Taman Pahlawan. Ya Allah, yang sudah meninggal mendahului kita, ada yang kena peluru, ada yang kena granat, ada yang macam-macam. Belum ulama-ulama kita, terutama dari mulai Ki Muqayyim, Ki Muta'at, Ki Abdul Jamil, Ki Abbas, Mbah Ki Muhammad Hanafi Jaha, Ki Soleh Bedokerem, dan tokoh-tokoh Ki Said Gedongan, dan Ki Ismail. Berapa banyak ulama-ulama di daerah Sindang Laut, Buntet, Cirebon khususnya, sampai Ki Talho dan lainnya. Sampai sekarang kita ngaholi bersama-sama bagaimana jasanya Al-Habib Toha bin Hasan tersebut. Beliau juga seorang panglima, beliau seorang tokoh ulama yang luar biasa yang kita kholi bersama-sama ini. Dan maqamatil qutbiyahnya beliau luar biasa, ketinggian maqam kutubnya luar biasa. Semoga kita mendapatkan barokah rahmat yang diberikan kepada para beliau sampai kepada kita-kita ini. Maka dari itu apabila kita sering bercermin kepada para beliau, apa diantaranya? Malu kalau menjadi umat dipecah belah. Malu kalau menjadi bangsa dipecah belah. Mestinya harusnya begitu. Kita harus berbuat apa? Harus rangkulan tangan. Sepegangan tangan yang kuat, yang erat. Tunjukkan kami bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Tidak mudah dikena hoax dan lain sebagainya. Tidak mudah kita dibentur-benturkan. Kita tunjukkan kekuatan kita. Kehebatan bangsa Indonesia yang sudah turun dari nenek moyang kita, pendiri bangsa kita. Itulah harapan yang kita khol di mana-mana supaya kita tidak melupakan jasa-jasa para beliau. Kalau kita mau menjadi bangsa yang lebih mudah dipecah belah, malu rasanya kepada para beliau. Harus kita kembali kepada para beliau. Bagaimana jasanya para beliau. Itu hikmahnya khol. Di satu sisi beliau memang warathatil anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan beliau mendapat nas dari Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka dari itu apabila kita sadar kepada para beliau-beliau itu, di samping kita menziarahi, kita ingat jasanya para beliau, lalu kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sering saya ucapkan, mau bosan atau tidak terserah. Kita lihat Gunung Jati saja, tidak usah jauh-jauh. Lihat Gunung Jati lah, kalau ke Sunan Ampel terlalu jauh. Lihat Gunung Jati itu, separuh ziarah untuk non-muslim, separuh untuk muslim. Ziarah masing-masing, yang pakai menyangka, yang pakai lilin, yang pakai apa, monggo. Tapi sebelah kita zikirnya yang keras, zikirnya yang panjang, kok bisa bersatu, tidak pecah belah. Atau saling menyalahkan, zikirmu itu terlalu berat itu, zikirmu terlalu cepat itu, zikirmu enggak, kompak, rukun. Jadi saya malu kepada Syarif Hidayatullah, di dalam kuburnya saja masih bisa mempersatukan umat, dalam kuburnya saja masih bisa mempersatukan bangsa ini. Mestinya kita oleh-oleh ziarah, terutama oleh-olehnya apa? Malu kepada para beliau pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya mengambil satu hadis, apa diantaranya Rasulullah bersabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, ya jangan tanya, imannya akan luar biasa. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah semakin melorot, semakin melorot, semakin melorot, ya imannya pun ikut melorot. Akhirnya iman itu tipis. Kalau sudah tipis, mudah digoyahkan. Maka bagi oknum-oknum manusia, bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Bagaimana caranya menghancurkan bangsa ini? Bagaimana caranya? Dibalik maknanya, oh kalau begitu, kalau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama, jauhkan kecintaannya kepada tokoh agamanya.
Jauhkan kecintaannya khususnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada para ulama, cintanya kepada para aulia, cintanya kepada dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini melentur, umat itu mudah dijeblokkan. Sebaliknya, bagaimana cara menghancurkan bangsa dan negara ini? Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya, jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polri-nya dan lain-lain. Bikin hoax yang luar biasa untuk menjauhkan kedekatan kita atau kepercayaan kita kepada bangsa dan negara dan pemerintah dan TNI Polri. Kalau ini sudah digoncangkan mudah, berarti kita akan dipecah belah dengan gampang sekali. Maka dari itu, pentingnya di sini kita akan bertanya kepada semua di sini, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tingkatkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para sahabat, cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada bangsa ini, kepada pemerintahnya, kepada TNI Polri-nya. Gandengan tangan semakin rapat, jajaran kita semakin rapat. Insya Allah Indonesia tidak mudah dipecah belah. Itu diantaranya. Kurang lebihnya semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.